Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo, kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril Baki gitu ya. Semoga kita selalu dalam baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi mengakhiri kesempatan untuk berbagi informasi terbaru di mana saat ini telah beredar di alam jagat raya kepada kita semua bahwa katanya nih pengangkatan P3K 2024 tanpa tes segera direalisasikan. Inilah syarat dan tahapan harus dipenuhi honorer sesuai ketetapan Menpan RB. Benarkah informasi ini adanya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat raya ini. Baik, gitu satu kita langsung juga gitu kan ya. Informasi ini lansir dari www.ayobandung.com. Jadi kawan-kawan silakan meluncur ke sana nanti. Untuk yang belum subrek silakan subrek gitu ya. Dan mungkin nanti akan sertakan linknya di kolom deskripsi. Jadi kalau masih misalkan penasaran silakan kawan-kawan kunjungi ke sana gitu ya. Dan di mana informasi diedarkan kepada kita pada hari Jumat 23 Februari mengenai pengangkatan P3K tanpa tes katanya segera direalisasikan. Ini diposting oleh Mbak Uswatun Hasanah. Terima kasih Mbak Uswatun Hasanah, aku ucapkan karena Mbak Uswan sudah memberikan inspirasi untuk berbagi kepada kawan-kawan semua. Dan mari kita simak videonya kawan-kawan ya. Nah, ini kita lanjut ke informasi yang akan disampaikan. Ternyata yang dilansir dari ayobandung.com ini dasarnya apa yang disampaikan itu adalah keputusan Menpan RB nomor 648 2023. Nah, ini kalau tidak salah maka tadi sempat download tapi lupa tidak sempat di sini. Jadi kemungkinan belum dulu gitu ya, belum waka gitu. Waka gitu kayak lagu ya gitu ya. Belum dulu dibahas oleh Mak Akia ya. Jadi mungkin nanti di kesempatan yang lain lah. Jadi dasarnya ini, apa sih isinya? Syarat untuk diangkat jadi P3K tanpa tes itu adalah katanya nih. Tapi ini kecil kemungkinan ya kalau tanpa tes sama itu agak pesimis sih kalau memang harus tes. Ini intinya harus melalui tes dulu walaupun pada akhirnya nanti akan lolos walaupun gitu kan. Satu, katanya berstatus tenaga honorer kategori 1 yang bekerja sebelum 31 Desember 2005 serta tercatat intinya tercatat dalam database BKN ternyata kawan-kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan sudah tercatat sebagaimana yang disampaikan oleh Mak Ake tadi ya berarti tinggal nunggu waktu kawan-kawan. Lanjut. Berstatus sebagai tenaga honorer kategori 2, ini jelas ya. Berstatus sebagai tenaga honorer kategori 3 yaitu dan telah bekerja sebelum 1 Januari 2011 dan tercatat dalam database BKN. Intinya database juga, ini database juga itu. Intinya database juga, semua database karena bermuara pada database. Kenapa? Karena ya kemarin itu pendataan yang sudah final gitu kan kawan ya. Tahun kemarin itu yang kalau tahun 2022 atau 2018 itu yang jumlahnya ya kan diperoleh lah 2,3 juta itu hasil pendataan yang kemudian diselesaikan melalui seleksi P3K 2023 dan saat ini jumlahnya tinggal hanya 1,6 juta lagi. Nah, 1,6 juta ini akan diselesaikan melalui CSN 2024. Nah, yang jumlahnya juga sekarang yang dibuka itu 2,3 juta formasi, di mana 80%-nya itu untuk mengakomodir tenaga non ASN atau honorer. Nih, itu dia. Jadi nanti yang 80% ini yang ikut hanya bisa tenaga yang bisa diikuti oleh tenaga non ASN atau honorer gitu kan kawan. Nah, jadi semua bermuara di database ya. Kemudian berpengalaman minimal 10 tahun 100 menerus atau tidak putus sampai dengan 31 Desember 2023. Oke, berusia maksimal 57 tahun. Oke, walaupun saat ini sudah beredar ada 46 tahun kan. Itu dia 46 tahun. Jadi prioritas itu kan yang didasarkan pemerintah, prioritas itu satu, prioritas penyelesaiannya adalah satu masa kerja. Oke. Kemudian kedua usianya harus kurang dari atau sama dengan 46 tahun, itu menjadi prioritas. Kenapa tidak mengakomodir yang 47 ke atas? Ini karena mungkin yang 47 ke atas sudah selesaikan kan gitu kan kawan. Oke, yang ketiga adalah kinerja yang direncanakan itu, yang nanti mungkin ini akan masuk di PP jelasnya itu, PP turunan yang nanti direncanakan bulan April. Sekarang bulan Februari sudah akhir ya, Maret tinggal bentar lagi kawan-kawan ya. PP turunannya direncanakan bulan April 2024. Nah, ini dia. Kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan jabatan posisinya, mempunyai sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi yang sesuai dengan jabatan posisi yang akan diisi, berprestasi kerja yang baik. Oke, setelah itu juga ada tata cara pengangkatan honorer jadi P3K tanpa tes yang akan ditetapkan oleh pemerintah, instansi pemerintah yang memerlukan P3K jabatan. Oke, dan itu intinya apa? Intinya kawan-kawan, intinya adalah terdata database BKN. Jadi kalau kawan-kawan terdata di database BKN, ya nggak usah khawatir ya. Kawan-kawan yang sudah masuk di 2,3 juta
yang sekarang tinggal 1,6 juta ini. Nah, jangan khawatir, tinggal menunggu waktu karena nanti per Desember 2024 kawan-kawan akan tuntas menjadi ASN P3K tahun 2024 ini. Terlebih lagi ini sudah tertuang dalam undang-undang ASN itu. Nah, jadi kawan-kawan jangan khawatir, hanya masalah waktu. Apalagi sudah disampaikan oleh Pak Haryono kemarin ya, PLT BKN kemarin, bahwa yang penting kawan-kawan ikut tes dulu. Nanti setelah ikut tes CSN ini, kawan-kawan yang tidak lolos akan menjadi part time. Nah, dan mengantongi NIP. Yang lolos tentu akan menjadi full time ya. Gitu. Dan tesnya juga ini bukan 1 kali tapi 2 kali gitu kan, Juni dan Agustus direncanakannya. Nah, nanti kawan-kawan mengantongi NIP, jadi ketika waktunya misalkan daerah kawan-kawan membuka formasi, ada kemungkinan itulah yang diambil gitu kawan-kawan. Tinggal dilihat mungkin nilainya pemeringkatan dari sana langsung selesai jadi ASN P3K full time. Intinya semua akan selesai pada akhirnya akan bermuara di P3K full time. Itu saja mungkin barangkali yang bisa disampaikan oleh Mak Aki, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin boleh dibacalah itu yang tadi ya, bunyi dari Pak Kemenpan RB itu kemarin tadi lupa, seperti tadinya mau dibahas tapi lupa lagi. Intinya kawan-kawan, mari kita maksimalkan dengan usaha dan juga maksimalkan dengan doa. Masih ada waktu tersisa, kalaupun harus tes ikut aja kawan-kawan lah ya, nggak capek kok ikut tes ya, tinggal belajar aja, hanya capek mungkin berpikir gitu ya. Nggak ada masalahnya, tinggal latihan aja. Mungkin kan sudah dekat waktunya, nanti Maki juga akan mengupdate dengan soal-soal gitu ya. Don't get the stay tune here pokoknya. Oke, barangkali saja dulu ini. Mudah-mudahan thank you for coaching. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.